Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ananda sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memujinya dan mengikrarkan di dalam hati kita bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, penyempurna risalah kenabian terdahulu. Nah, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ananda sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran akidah. Pelajaran akidah, dan insyaallah tema yang kita akan bahas pada kesempatan ini kaitannya dengan tugas para nabi. Tugas para nabi. Nah, perlu Ananda ketahui, semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tugas yang sama. Memiliki tugas yang sama, mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ananda sekalian, bahwa seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tugas yang sama, yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ayat yang menjelaskan tentang hal ini, yang pertama surah An-Nisa. Silakan dibuka ayat ke 163. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu padamu. Nah, ini ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami juga mewahyukan sesuatu kepada Nabi Nuh. Sesuatu yang sama yang kami wahyukan kepadamu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat pertama yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa tugas nabi semua sama, mulai nabi dan rasul yang pertama sampai nabi terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami mengutus rasul pada setiap umat. Sungguh kami mengutus rasul pada setiap umat. Untuk apa? Untuk apa anda sekalian rasul diutus oleh Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, ani'budullah wajtanibut taghut, agar para rasul ini menyuruh kepada manusia agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Menjauhi taghut. Nah, ini tugas rasul, yaitu menyuruh manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyuruh manusia untuk menjauhi taghut. Apa itu taghut? Ananda sekalian, taghut adalah kullu ma yu'badu bighairillah. Taghut adalah setiap apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim tentang tagut ini, tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran para nabi yang kaitannya menyuruh manusia untuk menjadi tagut. Kata Ibnu Qayyim, tagut itu ada 5. Tagut itu ada 5 macam. Yang pertama, iblis laknatullah. Tagut yang pertama adalah iblis laknatullah. Kita tidak boleh menyembahnya, kita tidak boleh berdoa kepadanya. Yang kedua, waman ubida wa huwa radin. Seorang yang disembah dan dia ridho. Seorang yang disembah dan dia ridho, seperti Fir'aun. Dia disembah oleh kaumnya. Kemudian yang ketiga adalah waman da'an nas ila ibadati nafsihi. Seseorang yang mengajak manusia agar menyembahnya. Ketika misalkan ada seseorang yang mengajak manusia untuk menyembahnya. Yang keempat adalah waman idda'a syai'an min ilmil ghaib. Tagut yang keempat adalah siapa yang mengaku bahwa dia memiliki ilmu ghaib. Dia tahu ini, dia tahu itu, dia tahu tentang ilmu ghaib. Nah, ini juga tagut. Kita harus menjauhinya. Kemudian yang kelima, kata Ibnu Qayyim, waman hakama bighairi ma anzalallah. Siapa yang berhukum selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ibadah. Ibadah yang kita harus lakukan mesti sesuai dengan hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai apa yang diturunkan Allah dalam Al-Qur'an dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mungkin yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan ini, kaitannya dengan tugas para nabi dan rasul. Memiliki tugas yang sama, yaitu menyuruh manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.